Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Pernah nggak saat kamu mau ikut asuransi, tiba-tiba temenmu atau keluargamu bilang, ngapain sih ikut asuransi? Ntar uangmu hilang loh. Tuh lihat si A, uangnya nggak ada. Atau, lihat tuh si B, masa udah 10 tahun uangnya cuma kembali segitu? Nyesel loh ntar. Udah deh, mending taruh aja di bank, uang kamu bakal tetap utuh. Kalau nggak didepositoin aja, lumayan kan dapat bunga. Nah, setelah saya mendengar itu, saya berpikir apakah pendapat mereka salah? Ternyata nggak salah juga. Itu hanya kurang tepat saja. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan perbedaan fungsi dari menabung, berinvestasi, dan berasuransi. Sekedar mengingatkan kembali, menabung entah itu di bank atau celengan, fungsinya adalah untuk arus kas atau cash flow yang likuiditasnya cepat. Maksudnya adalah, kapanpun kamu butuh, bisa langsung diambil dan digunakan. Untuk investasi, fungsinya adalah untuk melipat gandakan kekayaan agar bertumbuh dan berkembang. Sedangkan asuransi tujuannya adalah untuk melindungi apa yang ditabung dan yang diinvestasikan, agar ketika risiko hidup terjadi, kedua hal tersebut tidak habis atau berkurang. Tidak jarang kita melihat atau mendengar entah itu di TV atau lingkungan sekitar kita, ada orang yang terpaksa harus mengambil tabungannya yang dia kumpulkan susah payah selama bertahun-tahun, demi menutupi biaya penyembuhan dan pengobatan dirinya atau keluarganya yang sedang sakit. Bahkan, sampai harus menjual harta benda dan aset-asetnya. Jadi idealnya, setiap orang harus memiliki tabungan, investasi, dan asuransi. Terus, kenapa orang-orang ada yang bilang uangnya hilang atau berkurang ketika mereka taruh di asuransi? Katanya kan menabung. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau mau menabung, menabunglah di bank atau celengan. Jadi kurang tepat jika ada agen yang bilang bahwa asuransi itu tempat untuk menabung. Nah, bagaimana cara perusahaan asuransi mengelola dana premi nasabah sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Link sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Secara garis besar, premi yang kamu setorkan itu nggak 100% masuk ke kantong investasi. Premi akan otomatis terbagi menjadi dua kantong, yaitu asuransi dan kantong investasi. Untuk pembagiannya tidak mesti 50-50, bisa 60-40, 70-30, dan sebagainya. Tergantung dari budget dan kebutuhan calon nasabah. Contoh, premi 1 juta per bulan. Setelah tahu kebutuhan dan budgetnya, perbandingan dana yang masuk ke kantong asuransi dan investasi adalah 500.000 banding 500.000. Atau bisa juga 700.000 banding 300.000. Jadi sifatnya fleksibel. Nah, uang yang kamu ambil nanti itu dari kantong investasi loh. Lah terus yang kantong asuransinya untuk apa? Nah, kalau yang ini untuk mendapatkan manfaat asuransi, seperti kartu kesehatan atau kartu rumah sakit, manfaat santunan meninggal dunia, manfaat santunan kecelakaan, dan sakit kritis. Sama seperti ketika orang bayar BPJS, misalnya sudah bayar selama 10 tahun nih, tapi alhamdulillah puji syukur, ia sehat walafiat dan tidak pernah pakai BPJS untuk berobat sekalipun. Apakah nanti BPJS akan mengembalikan uang premi yang selama ini ia bayarkan? Tentu enggak ya. Begitu pula di asuransi swasta, prosesnya juga sama. Semakin besar atau banyak manfaat asuransi yang kamu ambil, semakin besar juga bagian untuk porsi asuransinya. Contoh, misalnya Bapak A membayar premi 1 juta per bulan, lalu dibagi sama besar untuk kantong asuransi dan kantong investasi. Artinya, masing-masing bagian adalah Rp500.000. Nah, dengan Rp500.000 di kantong asuransi, mungkin Bapak A hanya bisa mendapat manfaat santunan meninggal dunia sebesar Rp500 juta. Tapi jika Bapak A mau punya santunan hingga Rp700 juta, berarti porsi di kantong asuransinya juga menyesuaikan, jadi lebih besar. Misalnya menjadi Rp700.000. Konsekuensinya adalah, kalau Bapak A nggak mau nambah premi, berarti porsi investasinya menjadi lebih kecil, yaitu Rp300.000. Tapi, kalau Bapak A mau porsi investasinya tetap, berarti preminya yang menjadi lebih besar, yaitu 1,2 juta per bulan. Hal ini juga berlaku untuk manfaat kartu kesehatan. Kalau dengan porsi Rp500.000 untuk kantong asuransi, Bapak A hanya bisa mendapat kartu rumah sakit untuk kelas 3, tapi kalau Bapak A mau kelas 1 untuk kartu rumah sakitnya, maka porsi di kantong asuransinya pun juga menyesuaikan, menjadi lebih besar, misalnya menjadi Rp600.000. Nah, untuk pembagian ini tiap orang akan berbeda-beda, karena besar kecilnya porsi dipengaruhi oleh usia, merokok atau tidak, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Semakin besar profil risiko orang itu, maka semakin besar pula porsi asuransinya. Terus misalnya dana Rp500.000 yang tadi di kantong investasi, kalau diambil di tahun ke-10 totalnya jadi 60 juta ya? Bisa iya, bisa tidak. Bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu. Kok bisa? Nah, sama seperti di bank, di asuransi pun ada biaya-biaya yang akan memotong dana investasi, seperti biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya kelola, dan lain-lain. Selain itu, investasi kan sifatnya juga fluktuatif, artinya bisa turun, bisa naik, jadi tergantung waktu pengambilan dana investasinya, apakah pada saat itu sedang turun atau naik.
Ya, kalau gitu mending ambil BPJS aja ya, lebih murah. Nah, kalau untuk ini saya kembalikan ke masing-masing orang. Kalau menurut mereka BPJS sudah cukup, entah dari sisi keuangan dan kenyamanan, sah-sah aja, nggak perlu ambil asuransi swasta. Tapi kalau ada yang kurang nyaman dengan BPJS, ya bisa tambah asuransi swasta. Karena masalah kenyamanan untuk tiap orang itu relatif. Ada yang nyaman dirawat di kelas 3, tapi ada juga yang baru nyaman di kelas 1 atau VIP. Ada yang cukup sabar harus menunggu giliran untuk tindakan pengobatan atau penyembuhan dengan waktu yang agak lama, ada yang maunya langsung atau segera dilakukan tindakan. Ada yang cukup nyaman dengan sistem rujukan, ada juga yang maunya langsung ditangani di rumah sakit dan lain-lain. Atau bisa dimix juga nih, misalnya kamu ambil dua-duanya. Jadi kalau ada biaya yang tidak di-cover BPJS karena sudah melewati plafonnya, kelebihannya itu bisa dibayar atau di-cover oleh asuransi swasta. Itu disebut sebagai koordinasi manfaat. Atau bisa juga orang tersebut tetap menggunakan BPJS untuk asuransi kesehatannya, tapi dia juga mau tambah asuransi jiwa dan asuransi perlindungan penghasilan dari asuransi swasta. Itu pun juga bisa. Semua saya kembalikan ke orangnya. Mungkin nanti saya bisa buatkan video perbandingan antara BPJS dan asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi swasta. Nah, jadi sekarang sudah jelas ya, yang kamu setorkan itu tidak hilang, tapi digunakan atau dialokasikan untuk mendapatkan manfaat asuransinya, seperti kartu rumah sakit atau santunan meninggal dunia. So, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan share ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Saya Ilo, and see you!